Hai Sobat Milenial, tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 dan membuka lembaran baru untuk menyambut tahun baru 2023. Tentu segala harapan dan impian baik selalu kita dambakan, termasuk dalam persoalan keuangan selalu kita harapkan tetap aman dan stabil. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keuangan yang aman dan stabil tentu saja harus dibarengi dengan pengelolaan dan pengaturan uang yang baik. Karena tanpa itu semua maka sangat mustahil keuangan bisa terkontrol dengan lancar. Nah, mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan ini, sudah seharusnya kamu mulai menyusun resolusi untuk tahun 2023. Termasuk keuangan kamu di masa mendatang agar di tahun depan kita bisa semakin baik dalam mengatur arus keuangan. Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Manfaat membuat resolusi. Sobat Milenial, dengan membuat resolusi yang jelas, itu artinya kamu telah menentukan tujuan hidup menuju ke arah yang lebih baik. Banyak orang yang tidak dapat mencapai tujuan hidup karena menganggap sepele tentang resolusi ini, termasuk resolusi keuangan. Untuk itu, sebelum tahun ini berakhir, tidak ada salahnya kamu mengevaluasi pencapaianmu di tahun 2022 dan mulai menyusun resolusi untuk tahun 2023. Termasuk untuk tujuan keuangan yang ingin kamu capai di tahun mendatang agar semakin jelas tentang hal apa saja yang ingin kamu capai di tahun depan. Membuat tujuan. Sobat Milenial, untuk bisa mencapai resolusi, kamu perlu membuat perencanaan yang matang. Kamu bisa mulai dengan memikirkan aspek apa saja dalam kehidupan yang ingin kamu perbaiki. Bisa dengan kesehatan, pendidikan, pengembangan diri, dan juga tentunya dari aspek keuanganmu. Dalam membuat target, seringkali kamu terpaku dengan kondisi saat ini. Akibatnya, standar yang ditetapkan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah kamu miliki saat ini. Tidak ada salahnya menetapkan tujuan yang cukup tinggi, sehingga kamu akan lebih semangat dalam mengejarnya. Mengevaluasi target tahun ini. Sobat Milenial, coba ingat kembali apa resolusimu tahun ini. Apakah kamu sudah berhasil meraihnya? Lihat kembali goals apa yang kamu berhasil capai dan apa yang tidak kamu capai. Evaluasi hal apa yang membuat kamu berhasil dan apa yang membuat kamu gagal. Tulis secara rinci untuk kedua hal tersebut. Dari sini kamu bisa mengetahui apakah goals yang kamu tulis adalah goals yang mungkin untuk dilakukan atau tidak. Perbaiki atau hindari hal-hal yang bisa membuat kamu gagal dan jaga apa yang membuat kamu berhasil ya. Tidak perlu banyak goals dalam resolusi. Sobat Milenial, banyak resolusi yang kamu tulis bukan berarti kamu menjadi lebih baik. Resolusi yang banyak malah akan membuat kamu tidak fokus mengejar resolusi yang benar-benar bermanfaat untuk diri sendiri. Buatlah resolusi yang berisikan tentang tujuan yang benar-benar ingin kamu capai. Bukan ikut-ikutan. Sobat Milenial, kamu tidak perlu selalu ikut dalam arus. Apalagi soal tujuan hidup. Tanyakan kembali kepada dirimu apa yang sebenarnya ingin kamu raih. Sesuaikan lagi apakah goals tersebut memang sesuai dengan dirimu. Kamu boleh saja mengagumi orang lain atas pencapaiannya. Namun, bukan berarti kamu juga terburu-buru untuk langsung menetapkan diri untuk mencapai hal yang sama. Lihatlah kembali ke dalam dirimu tentang apa yang kamu miliki dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai goals tersebut. Hal ini penting agar usaha yang kamu keluarkan tidak sia-sia. Berkomitmen. Sobat Milenial, keluar dari zona nyaman memang bukanlah hal yang menyenangkan. Saat kamu menjalankan sistem yang telah kamu buat, kamu disarankan untuk menikmati prosesnya. Terlalu fokus pada goals malah akan membuatmu stres.
Emosi negatif ini perlu kamu hindari karena tidak menutup kemungkinan kamu akan menyerah pada goals yang telah kamu tentukan sebelumnya. Fokus pada sistem yang sudah kamu buat dan cintai sistem tersebut. Cara ini bisa membantumu mewujudkan goals yang sudah kamu buat. Ketika kamu fokus pada proses dibandingkan dengan performa, kamu bisa menikmati momen dalam berproses. Menerima kesalahan dan mengapresiasi proses akan membantu kamu menemukan cara untuk berkembang. Berhati-hati dengan hasil yang instan. Hasil yang instan akan mengajarkan kamu untuk cepat puas dan mengajarkan bahwa kamu tidak perlu melakukan hal yang sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Sobat milenial, dalam usaha mencapai semua resolusi di tahun mendatang, penting bagi kamu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Perlu diingat bahwa kamu memegang kendali tentang apa yang bisa kamu lakukan. Abaikan gangguan dan hal-hal eksternal yang tidak bisa kamu kendalikan seperti sikap dan tanggapan orang lain.